kenapa sih nggak mau menghargai? Ada etika juga. Ya ada etika, ada kesantunan lah dalam melakukan Penegakan hukum. ya penegakan hukum karena lembaga penegakan hukum. Tapi ingat, dalam rangka penegakan hukum nggak boleh melanggar hukum loh. Nah ini ada leg spesialisnya, kenapa nggak diikuti? Mohon maaf, Ya, katakanlah ini hanya dipanggil sebagai saksi. ya. Tapi harus tetap harus melalui atasannya ya. Yang namanya diminta keterangan mau saksi mau apa tetap harus meminta. Hormatilah itu institusi. Selagi punya kewenangan, jadilah orang yang amanah. Jalankan dengan baik. Ini juga TNI itu adalah institusi yang punya harga diri, punya harkat martabat. Harus dihormati seperti dirinya KPK punya harkat dan martabat sendiri juga. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, 2 hari yang lalu saya mengangkat sebuah diskusi terkait dengan upaya dari KPK untuk membuka kembali kasus pembelian helikopter angkut AW101 dengan memanggil beberapa mantan petinggi dari TNI AU, yaitu mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna dan juga mantan Asrena, yaitu Bapak Marsikal Muda TNI Purnawirawan Supriyanto Basuki. Ini aneh bagi saya waktu itu karena saya melihat bahwa apakah boleh KPK memanggil insan ini meskipun beliau sudah pensiun, tapi waktu itu kasusnya pada saat beliau masih menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan Asrena. Waktu itu kami sudah mendapatkan penjelasan dari penasihat hukum Bapak Pahfrosi Sarjana Hukum, tapi ternyata KPK masih juga memanggil kepada 2 orang mantan pejabat dari TNI AU ini. Nah, untuk membahas hal itu, karena keanehan ini ternyata terus terjadi, saya akan berbicara dengan penasihat hukum dari Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna. Ini advokat senior. Terima kasih. Ini Mas Teguh Samudra, doktor. Tapi sering kita panggil dengan profesor. Amin. Karena layaknya sudah jadi profesor. Betul. Karena amin. bukan karena rambutnya putih. Ya. Sudah profesor. Ya. Mas Teguh, selamat datang. Selamat. Nah, Ya, mohon terima maaf kasih, saya selamat harus sore. undang kembali Ya. karena kemarin saya sudah bicara dengan Pak Faruzi. Ya. Ya. Sudah cukup komplit dan komprehensif sebetulnya. Ya. Tapi saya masih penasaran. Ya. Ini terkait dengan upaya dari KPK yang seolah-olah kok pengen nabrak rambu-rambu. Ya. Nah, saya mohon konfirmasi Ya, dari terima kasih, ya. pegawan hukumnya ini. Terima kasih. Ya. Mas, ada aturan di TNI yang saya tahu. Ya. Yang pertama tentang Undang-Undang Nomor 31 tahun 97, juga ada Peraturan Panglima TNI, terus kemudian ada juga telegram dari Panglima TNI yang terbaru tahun 2021 bahwa siapapun yang akan memanggil pejabat TNI maupun orang-orang yang sudah pensiun dari TNI yang kasusnya itu dilakukan pada saat beliau masih menjabat harus melalui atasannya gitu. Nah, pertanyaan saya, KPK ini tahu nggak sih aturan ini masih berlaku? Menurut panjenengan seperti apa? Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit sumbangsih untuk kepentingan bangsa. Ya. Dan kemudian ini melalui kanal Anak Bangsa yang kita banggakan. Nanti klop dah. Klop pas nih gitu. Nah, kesempatan ini perlu saya menjelaskan dari sisi hukumnya, karena saya penasihat hukum ya bicaranya tentang hukum saja. Siap. Gitu. Harusnya KPK itu lebih ngerti dibanding kita. Karena tiap hari kan kerjanya harus mempelajari ketentuan undang-undang yang menjadi landasan berpijak untuk bertindaknya, maupun ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya dari KPK itu sendiri. Harusnya tahu nih, mestinya tahu gitu. Dan bahkan sudah kita kirim surat juga saat terhadap undang-undang itu.
harusnya ngikutin aturan yang sudah ada. Saya potong dulu. Ya. Tapi sebenarnya apakah yang tadi saya sebutkan tadi, aturan tadi mulai Undang-Undang nomor 31 tahun 97 dan sebagainya tadi, termasuk telegram Panglima TNI, itu masih berlaku atau tidak? Masih. Nah, kalau masih berlaku, pertanyaan saya sekarang, KPK seharusnya tahu kan? Harusnya tahu, wajib tahu gitu. Seperti Pak Teguh sampaikan tadi. Kenapa kalau orang tahu tapi masih menabrak rambu-rambu? Nah, ini kita bisa berpendapat macam-macam nih. Dari sisi politis misalnya, ada kepentingan apa sih? Kok masih nekat misalnya, langsung kirim panggilan kepada beliau, ke alamat beliau langsung. Padahal kan sudah ada aturan. Dan lagi kalau nggak salah, tolong, ini kan tahun berapa ya? Itu ada Puspom TNI sudah menghentikan penyidikan kasus ini. Apalagi sampai ke situ. Ini baru yang prinsip sajalah, yang prinsip untuk memanggil. KPK punya undang-undang, TNI punya undang-undang. Sehingga kalau KPK itu prinsip tidak boleh memeriksa ranah di TNI. Jikapun ada tindak pidana korupsi atau apapun di sana, dia nggak boleh. Karena KPK hanya kewenangan di peradilan umum. Sekarang jika ada tindak pidana yang diperlukan keterangan dari pihak TNI, itu KPK juga harus taat pada lex specialis yang mengatur tentang kewenangan di wilayah institusi TNI. Tidak boleh, ini kan punya kewenangan dengan kita langsung, nggak bisa kayak gitu cara berpikirnya. Penegak hukum nggak boleh mentang-mentang begitu ya? Nggak boleh sesuka-sukanya, aturannya tetap harus ditaati, diikuti alurnya. Apa sih susahnya? Di KPK ini orang-orang hebat, orang-orang pinter, orang-orang terpilih. Tapi sampean juga pinter. Ya, tapi orang menggunakan nggak hati nuraninya, rasa kesantunannya. Ingat loh, TNI itu juga lembaga negara, punya aturan ketentuan undang-undang sendiri. KPK juga punya. Tapi kalau sudah ada aturannya, misalnya aturannya bahwa harus melalui atasannya, kenapa sih nggak mau melalui atasannya? Memang terus rendah diri atau dirugikan? Enggak kan? Mbok yang menghargai institusi. Jangan mentang-mentang karena punya kewenangan terus suka-sukanya. Enggak lah, hargai karena ada undang-undangnya, ada aturannya. Ya, yang bikin juga Panglima ditegaskan di situ. Jika KPK mengundang juga harus melalui atasannya. Apa itu di masa bodohkan juga nggak mengikutin? Jangan karena sekarang masih menjabat punya kewenangan berbuat mengikuti kehendaknya sendiri, enggak. Perhatikan. Saya minta izin untuk membacakan telegram Panglima TNI nomor ST-221-2021 tertanggal 5 November tahun 2021. Pemanggilan yang dilakukan kepada prajurit TNI oleh Polri, KPK atau aparat hukum lainnya dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui komandan kepala satuan. Betul. Itu clear, clean, terang benderang, jelas, tidak perlu ditafsirkan lagi. Kenapa nggak mau ngikutin seperti itu sih? Orang sekedar sama juga tuh ngirim suratnya misalnya cuma melalui atasannya sama langsung. Kalau melalui atasannya enak kan, atasannya akan bantu. Tidak merendahkan martabat KPK sebetulnya. Tidak lah, KPK hebat, kita bangga dengan KPK. Kalau benar jalannya gitu loh. Nah, artinya dua pemanggilan yang dilakukan oleh KPK kepada Pak Agus dan Pak Basuki ini tidak melalui laporan dulu kepada atasan beliau. Bukan laporan, tidak melalui atasannya. Oh, tidak melalui atasan. Bahkan kita sudah menjelaskan kemarin waktu yang pertama kita datang dan telepon mau menghadap penyidik sambil menyerahkan surat menjelaskan kenapa tidak dapat hadir. Karena panggilannya kan tidak benar, melanggar ketentuan khusus yang berlaku di TNI. Jawabannya? Jawabannya, lo kan sudah pensiun. Saya jawab, kejadian ini yang untuk diminta keterangan itu saat masih berdinas. Dan sudah ada aturannya juga? Sudah aturannya, suratnya kita jelaskan juga. Tapi nggak mau tahu gimana ya? Gitu. Pak Teguh, mohon maaf ini, saya agak bingung nih. Kalau ada aturan sudah terang benderang seperti ini, kemudian juga dijelaskan oleh Pak Teguh Samudra gitu ya. Masih saja KPK memberikan keterangan kepada media bahwa akan memanggil ulang. Nah, ini kesannya nih Mas, yang di publik itu seolah-olah kedua beliau ini, Pak Marsikal Agus Supriyatna dan Pak Marsikal Muda Supriyanto Basuki itu tidak kooperatif. Ini kan penyesatan kepada publik. Itulah, jadi jangan mentang-mentang punya kewenangan terus berbuat sesukanya yang menurut pendapatnya itu benar.
Pembunuhan karakter loh, Mas. Iya, kalau misalnya mau koordinasi baik, kenapa nggak langsung saja kan? Kenapa mesti ngomong misalnya ke media, kemana? Apa sih? Kita setiap saat juga datang. Hari yang dipanggil kita juga datang, memberikan penjelasannya. Tapi kalau itu nggak mau diterima, ada apa sebenarnya? Nah, pertanyaan gitu ini, loh. Ada apa? Iya sebenarnya. Jawaban ada apa? Kalau ada apa? Saya nggak ngerti ya. Ada apa atau apa adanya? Iya, ada apa sebenarnya? Orang bisa menafsirkan berbagai macam. Bisa saja kalau orang berpendapat, oh kenapa ya kok nggak misalnya komunikasi dengan institusi lembaga TNI itu sendiri, misalnya ke apa? Ke Deskomnya atau ke POM-nya atau bahkan ke atasannya misalnya, kan sama-sama lembaga negara. Nah, tapi kenapa kok malah ke media misalnya itu? Ini ditafsirkannya banyak macam-macam nih gitu. Dari sisi positif atau negatif gitu kan? Iya. Gitu. Mas Teguh, saya jujur sebagai warga bangsa ini, anak bangsa juga bingung nih. KPK ini kan punya masalah yang lebih urgent gitu. Betul. Ya. Contoh tentang uang kompensasi Formula E yang 560 miliar yang nggak jelas juntrungannya. Mohon maaf lagi, kasus Harun Masiku. Kemudian ada lagi kasus mantan menteri yang pernah disebut oleh dirjennya. Tidak disinggung. Nah, ini kasus yang sudah dinyatakan selesai oleh institusi penegakan hukum di TNI. Kenapa masih diungkap terus? Ini sebenarnya kalau mau bicara tentang KPK yang kasus-kasus belum berlanjut itu banyak sekali deh. Itu banyak sekali. Senturi itu seperti apa? Bank Senturi sampai sekarang? Misalnya loh, belum yang lain-lainnya. Sudahlah, kita kalau mau membuat grafik atau mengumpulkan yang harus diselesaikan itu masih banyak. Tapi kenapa hal ini yang ya mungkin bisa saja dilihat dari sisi lain, misalnya orang menilai karena ini hal yang seksi gitu. Tapi gini, loh, gitu, keseksian ini kan harus mempertimbangkan bahwa ini nama baik kedua beliau ini ya dipertimbangkan juga, Mas. Sekarang bagaimana? Orang sudah kita jelaskan dengan surat, sudah ngomong lewat telepon, nggak mau ngerti gimana? Nah, hari apanya ini, kayak gitu. Nah, hari ini kan ada pemanggilan kedua. Ya, kita juga jelaskan juga, kasih surat juga. Responnya? Nggak ngerti deh. Karena kemarin kita teleponnya cuma seperti itu ya, sekarang kita nggak mau telepon lagi, kita serahkan surat ini lagi. Gitu loh. Kalau kita orang Indonesia nih kan punya perasaan juga. Di Pancasila itu ada peri kemanusiaan loh. Sama-sama manusia loh. Walaupun sekarang masih punya kewenangan, suatu saat kewenangan itu akan hilang, akan berakhir. Kenapa sih nggak mau menghargai? Ada etika juga. Ya ada etika, ada kesantunan lah dalam melakukan penegakan hukum. Ya penegakan hukum karena lembaga penegakan hukum. Tapi ingat, dalam rangka penegakan hukum nggak boleh melanggar hukum loh. Oke. Nah ini ada leg spesialisnya, kenapa nggak diikuti? Mohon maaf, katakanlah ini hanya dipanggil sebagai saksi pun. Tapi harus melalui atasannya ya? Yang namanya diminta keterangan mau saksi mau apa tetap harus melalui atasannya. Hormatilah itu institusi. TNI bukan sembarangan lembaga itu loh. Gitu loh. Oh itu sakral. Nah makanya lembaga ini yang suruh ngikutin ini nggak mau kok ya egonya nih kok. Aduh kenapa sih ya? Gunakanlah hati nuraninya gitu. Saya selalu mengatakan TNI itu lembaga permanen untuk di negara ini. Tapi KPK tidak loh, lembaga ad hoc. Mungkin Pak Teguh lebih tahu kan. Artinya Mbok Yao ada etika, ketatanegaraan dalam kita ini. Jangan yang tadi merasa super. Jangan sesuka-sukanya lah gitu loh. Kita dari undang-undang yang lama sampai yang baru ya kita ikut membahas tentang perubahan undang-undang daripada KPK ini gitu. Terus masalah itu jadi kita nggak bisa menjawab ini ya. Kita belum tahu. Sebenarnya kita bisa menjawab tapi dari banyak aspek kan. Aspek apa ya? Misalnya aspek politis. Bisa saja untuk menunjukkan nih loh KPK punya kemenangan hebat kan diriku bisa berbuat seperti ini misalnya. Bisa aja menafsirkan seperti itu. Atau mungkin order dari kelompok tertentu? Bisa juga orang menafsirkan atau berpikiran seperti itu kan. Bisa saja. Ini karena menimbulkan jangan-jangan gitu kan banyak sekali. Selama ini kan kita lihat selama ini dari dulu kan kita lihat kan, kok penegakan hukumnya ada sisi politisnya atau ada sisi kepentingan egosentrisnya. Padahal kan seharusnya ya kita cool tapi jalan cepat dan benar gitu loh. Gitu. Sekarang coba kita ambil simpelnya aja, pure dari sisi hukum, manggil langsung. Pakai juga kan, ngetiknya juga kalau tambahin melalui atasannya kan sama juga kan. Malah enak kalau melalui atasannya merintahkan. Supaya memenuhi panggilan itu, diperiksa, misalnya di POM. Enak bener kan, malah terhormat kan KPK kan. Jadi jangan membenturkan diri. Gitu. Ada apa sih sebenarnya gitu.
Orang kerjasama antar lembaga negara kok susah bener gitu loh. Aturannya sudah ada kecuali belum ada aturannya. Kalau ada koneksitas juga harus kerjasama. Terus ngomong kan selalu koordinasi. Lalu selalu koordinasi kan sudah selesai sebenarnya koordinasi. Dulu beliau Pak Marsikal ini sudah hadir sendiri. Ya, tahun 2018. 18 Ya. sudah menjelaskan semuanya. Karena beliau berpikiran, jangan-jangan ini KPK nggak ngerti. Biar saya jelaskan, saya datang Pak Teguh. Oh silakan, saya memang seperti itu. Tapi hukumnya seperti ini loh, harusnya tidak perlu datang. Tapi kalau masih datang, silakan datang. Datang menjelaskan semua yang sudah clear, sudah paham, dia ngerti. Bahkan menurut informasi sudah cukup, tidak perlu keterangan dari Marsikal lagi. Tapi kok 4 tahun kemudian dibuka lagi? Apa dulu masih kurang cermat saat meriksa? Atau ganti rezim di KPK, berubah lagi polanya? Atau ya karena dia mau mengumpulkan alat bukti ya masih kurang atau masih kurang pede atau ya ada faktor-faktor lain kan bisa saja terjadi seperti itu. Harusnya itu nggak perlu terjadi di lembaga seperti KPK ini gitu. Ya. Gitu. Oke. Jadi masih bingung juga saya karena belum terjawab karena selalu ada kata jangan-jangan itu. Biar menjadi pertanyaan dan penilaian publik. Termasuk Bapak, bagaimana KPK ini? Seperti itu. Dalam menjalankan penegakan hukum ya, khususnya di kasus ini gitu. Ya, ini mungkin kita sarankan kepada KPK bahwa ini ada itikat baik dari kedua beliau melalui pengacaranya dan sebagainya dan ada aturannya. Bu Yao dijawab sesuai dengan mekanisme yang ada. Betul, kita jangan melalui media. Ya, kita taat asas. Jangan di framing juga soal kedua beliau ini tidak korporatif. Iya, dan untuk apa sih? Itu kan pembunuhan karakter. Sampai saya dapat informasi ada di running tag segala macam. Loh, ada kepentingannya apa nih? Gitu loh. Ya. Banyak hal yang sebenarnya masih banyak kekurangan. Nah, Pak Teguh, saya juga ingin meminta penjelasan terkait dengan dana 139,43 miliar yang dipermasalahkan KPK. Ya. Nah, itu dana apa sebetulnya? Dana itu kan sebenarnya milik negara, milik TNI, Angkatan Udara, bukan dana orang lain. Ada di mana sebenarnya itu sekarang? Ada di rekening yang cross account itu antara escrow account gitu escrow account antara pihak TNI dengan pihak penyedia barang itu. Itu di rekening swasta? Iya, swasta tapi bareng, rekening bersama gitu. Escrow account ya? Ya, escrow account. Artinya swasta sendiri tidak bisa mengeluarkan dana ini? Boro-boro mengeluarkan, nyolek juga nggak bisa, apa juga nggak bisa kok. Karena apa? Harus minta persetujuan daripada TNI Polri. Jadi uang negara ini? Uang negara. Terus kenapa diblokir oleh KPK? Itulah persepsinya berbeda. Dianggap itu, padahal KPK kemarin kalau itu uang swasta atau uang hasil korupsi ya. Itu boleh diblokir atau disita. Kalau enggak kan harusnya nggak bisa. Uang negara nggak boleh. Tapi kalau dilakukan, nah itulah pandangannya seperti kayak tadi. Sudah ada aturannya, ngundang lewat atasannya nggak mau, ya apalagi tentang uang ini gitu. Padahal uang negara kan mau dikembangkan lagi, mau jadikan barang bukti, bikinnya berita acara. Tapi untuk pembuatan escrow account antara pemerintah dengan swasta dalam kaitan kontrak seperti ini itu dimungkinkan? Dimungkinkan, ada peraturan Panglima segala macam, ada undang-undangnya, ketentuannya. Misalnya tahun anggaran, misalnya tahun 2022 sekarang nih, sudah mau habis, padahal tahun 2023 harus bayar. Nah ini uangnya mau taruh mana nih? Karena harus tutup buku tahun 2022 nih. Harus dikasih ke rekening yang penampungan atau cross account tadi. Itu untuk bayar nanti tahun 2023, gitu, seperti itu. Gitu. Pak Teguh, saya minta penjelasan nih. Kalau lihat dari audit dari BPK, itu kan dana ini kan total klop ternyata dari dana 599,47 miliar yang kemudian yang sekarang diblokir KPK itu 139,43 miliar itu klop dengan jumlahnya 730 ya betul 9 miliar itu sesuai dengan pas bener ya dan nggak ada kerugian negara, kerugian keuangan negara itu nggak ada. Mas, kok saya jadi bingung Bu, ditambahin lengserkan kebingungan saya ini. Nah, ini dana negara escrow account yang dimungkinkan oleh peraturan negara kita itu masih diblokir juga, dipermasalahkan juga. Sebenarnya kan harusnya kalau KPKPD memblokir ini kan hanya untuk alat bukti, untuk barang bukti dan alat bukti. Alat buktinya berupa surat pemblokiran, barang buktinya berupa nilai uangnya itu.
Nah kan tidak diblokir, kalau mau bisa digunakan untuk lainnya kan nggak apa-apa juga. Siapa yang mau membawa, siapa yang menggunakan nggak bisa. Kalau tidak ada kesepakatan dari TNI AU dengan pihak penyedia barang. Dan itu sudah merupakan hak daripada TNI. Karena menyangkut masalah hak keuangan dan barang itu sudah clear antara penyedia barang dengan pihak TNI. Karena ada perkara perdata. Ada putusan pengadilan perdata. Ada perdamaian, sudah ketok palu, sudah berkekuatan hukum pasti. Sip. Nggak ada problem sebenarnya. Secara hukum sudah ada kekuatan hukum tetap. Sudah ada kekuatan tetap. Kenapa dipermasalahkan lagi? Nah ini harus kembali lagi tanya KPK. Nggak terjawab. Kenapa? Nah cara berpikirnya berbeda dengan kita. Gitu. Kenapa berbeda? Ya karena punya kewenangan. Bagaimana cara menggunakan kewenangan itu? Gitu. Nah kita cuma menasihati. Selagi punya kewenangan, jadilah orang yang amanah. Jalankan dengan baik. Ini juga TNI itu adalah institusi yang punya harga diri, punya harkat martabat. Harus dihormati seperti dirinya KPK punya harkat dan martabat sendiri juga. Kita menghargai semuanya. Karenanya apa? Harus terjadi sinkronisasi supaya jalannya itu luwes dan goalnya tercapai. Orang soal ngundang aja apa sih susahnya? Emang harga diri, kembali lagi tadi, emang harga dirinya terus rugi rendah. Kalau melalui Panglima, orang malah enak kalau melalui Panglima tinggal perintahkan supaya penuhi, selesai. Ini malah ngobrol-ngobrol, diberitakan dia masa dan sebagainya, maksudnya ada apa sih? Nanti pensiun juga loh. Maaf, gitu. sahabat Indonesia, ini ngobrol-ngobrol ini bahasa Rusia. Itu berkuar-kuar, istilahnya gitu kan. Ya pokoknya melebar lah, Melebar gitu loh. Gitu. Oke Mas, saya tidak berpanjang lebar ya. Ya. Ini karena sudah sama-sama bingung kita. Karena yang harusnya jawab KPK. Sebenarnya kita nggak bingung nih. Harusnya kalau orang-orang yang ngerti, itu paham, simple sekali kok. Nah, yang membingungkan saya itu, ini loh, ada institusi penegak hukum yang seharusnya tahu aturan-aturan yang sudah ada, tapi tetap aja dilanggar gitu ya. Itu yang membuat saya bingung, Mas. Nah itu harusnya banyak Ini kayak seperti ini analoginya, polisi lalu lintas melewati jalan yang verboden. Ini kan aneh. Kalau saya bukan polisi mungkin masih wajar. Nah ini kan polisi. Harusnya ngerti aturan hukumnya kan, kok ditabrak. Nah, ada apa nih? Ada apa nih? Nah, itu pertanyaan. Oke Mas, terakhir, apa yang ingin Mas Teguh sampaikan sebagai pegawan hukum yang udah lama ini? Saya hanya pingin penegakan hukum itu jangan melawan hukum, jangan melanggar hukum. Contoh misalnya, dalam pemanggilan ini kasus di sini, sebenarnya kan landasan pertama KPK ini nggak boleh memasuki ranah di TNI. Tetapi karena nih pengadaan barang TNI, itu kan kewenangan TNI sebenarnya. Dianggap nih ada swasta mau melakukan pemeriksaan ini, pengadilan ini silahkan. Tapi saat memanggil TNI yang prajurit ini kan ada aturannya, ada undang-undangnya. Harus melalui atasannya. Atasannya kalau misalnya Marsikal Agus ya melalui Panglima. TNI ya. Harusnya melalui Panglima saja sudah. Nanti Panglima akan memerintahkan. Artinya sebelum prosedur itu dijalankan, Marsikal Agus sama Marsikal Supriyanto Basuki tidak wajib datang maksudnya. Iya, kan dia harus tunduk pada undang-undang yang meliputi dirinya, like kalau spesialisnya. Kalau malah melanggar hukum malah. Loh, nanti kalau misalnya lembaganya beliau ini merasa merendahkan harkat martabat lembaganya TNI itu sendiri kalau datang. Nah, kembali lagi ke tadi, apa sih beratnya kok nggak mau gitu loh? Nah, ini pertanyaan itu. Nah, itulah. Kok yang ngotot mau kayak gitu loh? Apa karena punya kewenangan? Itu ingat loh, kewenangan iya ada. Tetapi kan ada kewenangan lain lagi, undang-undang lain-lain namanya spesialis itu gitu. Itu aja sebenarnya. Pengennya ya ayo kita tertib hukum. Nah, ini kan di sana itu kan ada Dewas sih, Mas. Ya. Apakah Dewas tidak bisa meluruskan hal seperti ini? Ini juga ya Dewas kan masih satu lembaga di situ. Walaupun misalnya bentuknya Dewas itu lain, tapi orang-orangnya itu juga. Ya perlu ke depan nanti ada perubahan misalnya Dewasnya itu dari yang independen misalnya. Di luar struktur misalnya seperti itu. Perlu dipikirkan seperti itu. Seperti yang tempo hari kan ada Dewas, orang bingung apa ini Dewas sih? Keberatan orang diawasi untuk supaya baik, supaya bagus kok. Keberatan. Ada apa kalau keberatan? Misalnya seperti itu kan. Nah ternyata goal kan.
misalnya sekarang kurang efektif, ya nanti kita pikirkan lagi melalui yang terhormat di lembaga dewan sana untuk ajukan ide-ide kita kalau begitu supaya lebih efektif, supaya dewan pengawasnya independen dari luar, misalnya seperti itu. Bisa juga seperti Ini itu. wacana menarik juga, nanti Iya. perlu kita suarakan. Kan untuk kebaikan bangsa, kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia ini, Iya. nggak boleh kita stuck. Iya. Nggak boleh kita seperti zaman dulu, karena punya kewenangan suka-suka saya, nggak boleh. Saenake udele dulu. Nah, nggak boleh seperti itu gitu. Merugikan kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara Ya. yang sudah 77 tahun ini gitu loh. Kira-kira seperti itu. Kita Gitu. angkat. Termasuk nama baik TNI juga. Betul. Itu harus kita jaga. Siap. TNI itu kita bisa kayak gini kan yang jaga. Ini kalau nggak mau jadi apa nih Republik ini? Zaman global seperti ini misalnya seperti itulah. Ya. Itu. Saya kira cukup Pak Teguh. Teguh minta ya. maaf Terima kasih sekali kesempatan ini, mudah-mudahan walaupun saya cuma sebagai penasihat hukum, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Ya. tidak bermaksud menasihati KPK nih, tapi mbok iya ngerti yo gitu loh. Tapi kita sebagai anak bangsa boleh memberikan saran, boleh dong. Loh, pantes lah kita orang, saya juga dosen kok. Nah. Gitu. Ilmu kan untuk kebersamaan supaya kita amalkan. Iya. Kalau nggak mau dituruti ya nggak apa-apa, silakan kita nonton dari luar. Toh kamu akan pensiun juga nantinya, kayak kita juga kan. Iya. Nah, nanti perbuatannya nggak benar, ada kalkulasinya, hitung-hitungannya, timbang-timbangannya. Kita lihat saja. Ini kalau Pak Haji yang bicara susah ini. Ada Kita nilai-nilai kan spiritualnya. saling ingat-ingatkan dalam kebaikan, Pak, supaya ya lembaga yang kita dulu kita unggulkan Benar-benar untuk kita- bisa memberantas korupsi, walaupun korupsi tetap terus berjalan juga gitu ya. Ya, efektivitasnya seperti apa kita lihat, kita kaji nanti. Ya, oke. Iya kan? Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih. Pak Teguh Samudra. Ya, Assalamualaikum. Salam. Sahabat Indonesia, demikian perbincangan saya dengan advokat senior Profesor Teguh Samudra. Jadi ada banyak hal yang perlu diluruskan sebetulnya. Sangat sederhana saja. KPK seharusnya sebagai institusi penegak hukum yang kita banggakan dan kita cintai, seharusnya dalam penegakan hukum juga tidak boleh menabrak aturan hukum. Itu concernnya di situ, Iya. dalam banyak hal. Untuk kasus ini pun kita melihat sebagai rakyat urgensinya apa. Apalagi sudah dinyatakan di stop, dinyatakan selesai oleh institusi penegak hukum di TNI, seharusnya juga itu dihormati oleh penegak hukum yang lain. Itu saja yang ingin disampaikan, mudah-mudahan ini menjadi masukan konstruktif buat KPK dan buat bangsa ini. Artinya kami, saya dan Pak Teguh juga sangat ingin menjaga marwah KPK. Dan marwah TNI juga. Dan TNI itu yang Ya, penting. supaya dua-duanya bagus lah, bersinergi lah kira-kira Ya, gitu. siap. Jadi ini merupakan masukan konstruktif kepada KPK agar menghormati institusi lain, apalagi ini TNI, institusi yang sangat kita butuhkan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Amin. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.